warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Yunianto, SPD, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Kali ini saya akan melakukan praktek supervisi akademik bersama Ibu Suswati. Oke. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Pak, saat ini masih diberi kenikmatan sehat ya Pak ya. Luar biasa sekali Bu ya. Itu nikmat yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini mapelnya mapel apa? Matematika Pak. Matematika. Kelasnya? Kelas 10 akuntansi. 10 akuntansi. Nah, di kelas 10 akuntansi kan pasti ada materinya Bu ya. Ya. Materinya mengenai apa Bu? Untuk materi kali ini di kelas itu ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku Pak. Oke, di materi tersebut pasti ada yang namanya tujuan pembelajaran ya Bu ya, yang hendak dicapai ya. Iya, kita membelajarkan siswa tentunya ada tujuan pembelajarannya ya Pak. Tujuannya itu siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. Baik. Nah, tujuan belajar sudah Ibu sampaikan. Sekarang masuk ke area pengembangan yang hendak dicapai Bu. Nah, itu seperti apa? Area pengembangan saya dalam pembelajaran itu diharapkan siswa mampu meningkatkan cara belajar mereka sehingga hasil dari pembelajaran itu akan lebih meningkat dan lebih bagus dari pembelajaran sebelumnya. Dalam peningkatan belajar sebelumnya itu kan pasti ada yang namanya strategi Bu ya. Iya. Strategi yang dipersiapkan seperti apa? Strategi yang saya terapkan dalam pembelajaran itu pembelajaran itu berpusat pada siswa Pak. Dengan tujuan apa? Supaya siswa yang sebelumnya pasif atau banyak diam di kelas itu akan lebih bisa dan bisa menyampaikan pendapatnya atau idenya. Sedangkan siswa yang sudah mahir atau sudah bisa dianggap bisa gitu ya Pak ya, itu akan diberikan dia akan tertantang atau termotivasi dengan tugas-tugas tambahan. Oke, baik, terima kasih. Kapan untuk bisa dilaksanakan supervisi? Sekarang juga bisa Pak, pas kebetulan saya ada jam di kelas tersebut. Oke, terima kasih. Berarti kita langsung menuju kelas Bu Iya ya? Pak. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mengamali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, seperti biasanya ya, sebelum memulai pembelajaran dengan Ibu, kita cek dulu kebersihan dan kerapian kelas ini. Oke, silakan dicek. Sudah bersih? Sudah. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa Mbak? Agus. Kenapa? Karena sakit Bu. Sakit? Udah berapa hari? Udah 2 hari Bu. Oke, kita doakan ya untuk teman kita yang sedang sakit. Kita doakan semoga lekas sehat, lekas sembuh, sehingga bisa bersama dalam aktivitas belajar seperti biasanya. Terus kita yang sudah ada hadir di sini tetap jaga kesehatannya. Oke, pada pertemuan minggu yang lalu ya, berarti hari Kamis yang lalu ya, kita belajar mengenai
ada yang dikatakan apa? Sisi depan. Terus sisi miring dan sisi samping. Ada yang masih ingat apa itu sinus alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa? Ada yang masih ingat apa itu sinus alfa? Saya, Bu. Ah, iya, coba Wina. Sisi depan samping miring. Salah. Sisi depan per sisi miring. Oke, kemudian apa itu cos alfa? Esther? Sisi samping per miring. Oke, cos adalah sisi samping per sisi miring. Oke, satu lagi, tangen alfa. Jenny? Tadesa, sisi depan per sisi samping. Iya, tangen alfa adalah sisi depan per sisi miring. Oke. Kali ini materi pembelajaran kita berhubungan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, ada yang tahu ya apa itu segitiga siku-siku? Segitiga yang mempunyai sudut berapa? Oke, sudut 90 derajat. Oke, silakan dibuka buku teksnya, alat tulisnya ya. Nah, ini dia materi pembelajaran kita apa? Nampak nggak dari belakang? Nampak. Tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. Apa itu kontekstual? Dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Salah satu penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan trigonometri dalam mengukur ketinggian. Ada di sini yang takut ketinggian? Ada. Banyak ya? Kenapa seperti itu? Fobia ya, sama dengan ibu. Ibu juga takut ketinggian ya. Selanjutnya, apakah kalian pernah melihat bendera? Di mana? Di sekolah saat upacara. Oke. Kemudian bagaimana posisi kepala kalian melihatnya? Sedikit menengah ke atas gini atau kayak gini? Enggak ya, enggak kayak gini ya. Terus pas kita hormat. Kalau kita hormat kayak gini ya kepalanya, lihat benderanya agak ke atas sedikit ya. Berarti pandangan kita lurus ke depan dan membentuk suatu sudut. Oke, lanjut. Masih ingatkah kamu teorema yang berkaitan dengan segitiga siku-siku? Ada yang masih ingat teorema apa namanya? Teorema Pythagoras. Oke, teorema Pythagoras. Materi kapan ini? Materi saat SMP. Kita sedikit mengenang masa lalu ya. Punya masa lalu di sini? Punya. Diingatnya masa lalunya yang positif saja ya. Oke. Terus bagaimana tadi bunyi teorema Pythagoras? Kuadrat panjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Iya, teorema Pythagoras itu adalah kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Oke, selanjutnya. Nih materi prasyarat kita ya. Ini yang sisi C ini dinamakan sisi apa? Miring. Sisi miring.
Kemudian yang A ini kalau sudutnya ada di sini ya, misalnya sudutnya ada di sini, ini ada sisi depan dan yang di bawah ini adalah sisi samping. Oke, ini pelajaran SMP ya. Ibu hanya mengulas sedikit. Lanjut ya. Nah, sudahkah kamu mengetahui apa itu trigonometri? Kemudian bagaimana hubungan trigonometri dengan segitiga siku-siku? Ayo, kita berkenalan dengan trigonometri terlebih dahulu. Oke, jadi kalau kita mau belajar kita harus kenal dulu apa itu trigonometri ya. Untuk materi pembelajaran kita ya. Oke, selanjutnya trigonometri itu ada di mana? Iya, ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Next, trigonometri itu ada di mana ya? Oke, silakan keluarkan handphone kalian masing-masing, di-scan barcode yang ada di depan. Oke, barcode-nya ya, di-scan dulu ya. Dah, di-scan, dilihat, ditonton, benar-benar ditonton. Ada gambar apa di situ? Bisa nonton semua? Bisa, Bu. Bisa. Kalau nggak bisa, biar ibu ini. Tapi nggak ada suaranya ya. Dibesarin nggak apa-apa, Mbak? Besarin aja. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Oke, sudah ditonton? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah ditonton, kita lanjut. Nah, ini dia. Dilihat, ada gambar apa di depan? Gedung. Ada gambar gedung, terus ada siswanya. Kita lihat. Nugi memandangi puncak bangunan sekolahnya. Ia berdiri 50 meter dari bangunan tersebut. Kemudian Nugi penasaran berapa tinggi bangunan sekolahnya. Nah, mari kita bantu Nugi. Dilihat gambarnya di situ ya. Berarti jarak dari posisi Nugi ke gedungnya itu berapa meter? 50 meter. Oke. Jika Nugi memandang puncak bangunan dengan sudut elevasi 30 derajat dan tinggi Nugi dari mata hingga ke tanah yaitu 1,65 meter, maka tinggi bangunan sekolah Nugi adalah titik-titik. Kita bantu Nugi ya. Oke, next. Nah, kalau digambarkan ya permasalahan Nugi tadi, permasalahannya gambarnya seperti ini ya. Di sini ada Nugi, kemudian jarak Nugi ke gedung berapa meter tadi? 50 meter dan tinggi Nugi 100. Oke, ya 1,65 meter. Sementara sudut elevasinya itu 30 derajat. Nih dia. Trigonometri adalah cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Oke. Hubungan itu biasanya dinyatakan sebagai perbandingan sinus dan tangen. Melalui perbandingan ini, kamu bisa dengan mudah menentukan panjang sisi segitiga meskipun hanya diketahui panjang salah satu sisi dan sudutnya saja. Oke, lanjut.
Ini dia. Perbandingan trigonometri merupakan perbandingan sisi-sisi segitiga yang mempunyai kedudukan tertentu terhadap sudut. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi ya. Ini materi waktu kamu SMP ya. Ibu hanya mengingatkan sedikit. Nah, sama yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Siapa tadi yang jawab pertama tadi? Wina ya, Win? Sinus alfa itu adalah perbandingan antara panjang sisi depan sudut dan panjang sisi miring. Namun kebalikannya dari sinus itu adalah kosekan. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Kosinus atau yang biasa kita sebut dengan istilah kos adalah perbandingan antara panjang sisi samping ya, samping sudut dan panjang sisi miring. Kebalikan dari kosinus itu sendiri adalah disebut dengan sekan alfa. Oke, selanjutnya tangin alfa adalah perbandingan antara panjang sisi di depan dan panjang sisi. Oke, kebalikan dari tangent alfa disebut dengan kotangen. Oke, selanjutnya. Ini dia ya, materi waktu SMP ya. Nah, masih ingat apa yang ada di tabel di depan? Masih. Ini ada sudut-sudut istimewa. Menemukan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Oke. Kalau dia sin 0, dilihat tabelnya sin 0 itu berapa? Sin 0 derajat sama dengan 0. Sin 30 derajat? Setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 dan sin 91. Bisa dilihat di tabel ya. Masih ingat? Masih. Iya, pelajaran itu berkelanjutan. Jadi memang harus kita ingat. Oke, selanjutnya. Nih, tahukah kamu besar sudut segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki? Tahu? Tahu dong, harus tahu. Oke, ini bisa menggunakan dalil teorema Pythagoras. Thank you. Apa itu thank you? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini untuk ini ya gambaran nanti materi kita ya. Silakan kita berkelompok seperti yang Ibu bagikan minggu yang lalu ya. Pertemuan minggu lalu kan sudah Ibu bagikan kelompoknya ya. Oke, silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Oke. Oke, silakan di-scan barcode yang ada di depan, ya. Silakan di-scan terlebih dahulu. Kemudian Ibu bagi LKPD pembelajaran kita hari ini. Silakan didiskusi. Bagaimana Nurul Husna? Yang mana? Oke, kamu lihat dulu segitiganya di sini. Kamu baca dulu apa permasalahan yang ada di LKPD itu, ya. Silakan dipahami dulu permasalahan yang ada di LKPD-nya. Dibaca dulu. Dibaca, dipahami ya. Sekarang upacara selesai, jadi Ya. matematika yang juga Jadi dari permasalahan apa yang bisa diambil, Mbak?
Mm-mm. Ini Bu, kita Ya. dapat mengetahui panjang bayangannya. Iya, mengetahui panjang bayangannya. Terus? Panjang Mm-mm. bayangan tiang bendera Berapa panjangnya itu? 15 meter. 15 meter. Sudutnya diketahui nggak dari permasalahan? Belum Bu. Belum. Oke. 2,56 ditambah dengan 3 kuadrat. 9 ditambah 2,56 11,56. Jadi kita akarkan ya, karena ini kuadrat ya. Jadi hasilnya 3,4. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa. Kelompok 1 anggotanya Sarah, Berliana, Nelly dan Sisi. Oke. Ada masalah? Mm-mm. Biasanya kalau itu rumusnya anu Ya, sisi miring dibagi dengan sisi depan. Ya. Kemudian sisi miringnya per sisi samping. Kelompok berapa di sini? Kelompok 3. Nurul Husna, Wina Widya, Sahdatul Awalia dan Aulia Christine. Bagaimana Mbak? Ada masalah Mbak? Yang mana? Ya, di situ ada perbandingan dengan BC berbanding AC. Iya, BC berbanding AB. AB apa AC nih? Oh, BC berbanding dengan sisi AC. Kemudian kelompok 3 sudah ya. Kelompok 2, kelompok Jelita, Wina, Yore dan Karim. Oke. Ada masalah Mbak? Ada kendala? Ada? Yang mana Mbak? Ada? Yang mana Mbak? Kan ini kan Bu. Ya, dan itu dilihat gambar yang segitiga ABC-nya. Ini. Terus kan ini udah dikuadratkan. Iya, kita kembali ke konsep apa tadi? Konsep teorema Pythagoras. Udah. Nah, ini untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Karena kalian sudah mahir dalam pembelajaran trigonometri ini, maka kalian belajar secara mandiri ya, melalui buku teks, handphone atau YouTube. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Sambil menunggu kelompok yang lainnya selesai ya. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah semua, kita presentasi ya. Kelompok siapa yang mau maju presentasi ke depan? Saya Bu. Boleh, kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan ya. Silakan. Menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Oke. sebelum memasuki presentasi izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wina Anggreni sebagai moderator. Saya Jenita Putri Lestari. Saya Asmawati Tindao. Saya Muhammad Zulkarnain. Sudah diubah dan memasukkan semua angkanya ke dalam nih rumusnya. Setelah itu kita kalikan silang 15 dikali 1,6 mendapatkan hasil 24 per jika 3 dikali dengan R maka itu hasilnya tetap 3. Iya, Tia. Oke, selanjutnya. Ya. Itu dapat dari 8 kuadrat itu kan IR. IR itu itu ya. Dari hasilnya R. ya 8 kuadrat. Nah tadi kita di awal mencari panjang tiang bendera. Nah panjang
kelompok 2 kita kasih apresiasi dulu ya. Oke, silakan kasih WOW. Wow. Keren. Oke, kita beri aplaus. Diketahui tinggi gadisnya berapa di sini? 1,6 meter. Kemudian panjang bayangan gadis 3 meter. Ini diperoleh dari mana tadi? Dari permasalahan yang ada di LKPD. 3 meter. Akinya berapa? Akinya 15. Iya ya, akinya 15 ya. Oke, terus kita bandingkan ya. Kita menggunakan konsep teorema apa? Oke, ya dalil teorema Pythagoras. AC. Nih dia AC. Sisi terpanjang sama dengan atau sisi miring ya. Sisi terpanjang atau sisi miring sama aja. Sama dengan akar dari nih sisi AB ditambah sisi BC kuadrat. Jadinya 3 kuadrat ditambah 1,6 kita kuadratkan. Hasilnya akar dari 9 ditambah 2,56 sama dengan akar dari 11, sama dengan berapa? Iya. Jadi panjang sisi miring dari segitiga ABC adalah 3,4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Medianingrum. Nama saya Aulia Kristina. Saya Saudatul Aulia. Saya Nurul Husna. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal kedua LKPD. Depan. Jadi tinggi bangunan dapat diperoleh dari tinggi nugi ditambah tinggi sisi depan. Tinggi nugi 1,65 meter ditambah sisi depan 28,87 meter sama dengan 30,52. Kita Tadi telah dijelaskan dengan Ibu bahwa tan itu bisa ditulis 1/3. Kayak tadi sin itu kan kalau misalnya 0 derajat 0, kalau misalnya 30 derajat setengah akar 2. Begitupun dengan tan. Tan tulisannya tan 30 derajat itu bisa ditulis 1/3 akar 3. Aku juga bingung. kasih WOW. Wow, keren. Oke, kasih aplaus. Dan kita cek hasil kerja kelompok 3. Diketahui tinggi nugi sama dengan 1,65 meter. Sudut elevasinya 30 derajat. Maka jarak nugi ke gedung 50 meter. Yang di situ, nah tadi ada yang nanya lagi tadi ya. Tadi siapa yang nanya ini? Kenapa ini 1/3 akar 3? Gitu, siapa tadi yang tanya? Oh iya, Jelita tadi ya. Ini diperoleh dari mana? Dari sudut. Diperoleh dari Sudut. iya, tabel sudut-sudut istimewa. Cukup, ini ada yang harus kalian isi terkait dengan refleksi dari kalian tentang pembelajaran hari ini. Oke, silakan diisi ya. Jangan lupa, iya ngisi lagi. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian. Sarah masih bingung?
Enggak, jangan bingung-bingung. Oke, diisi ya. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, tepuk 1, 2, 3. 2, 1, 3. 2, 1, 3. 2, 1, 2, 3. Oke, berarti masih fokus ya, masih konsentrasi ya. Oke. Tepuk 1, 2, 1, 3, 2, 1. Oke. Es breaking kita cukup ya? Nah, cukup. Silakan kalian berkemas-kemas. Nah, untuk pertemuan yang akan datang Kamis depan ya. Oke, Kamis depan kita akan mempelajari materi tentang statistik. Ada yang tahu nggak gambaran materi tentang statistik itu seperti apa? Hah? Ada yang tahu? Nah, besok pas pertemuan minggu depan, materi kita statistik itu mengenai data. Oke. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pulang hati-hati, nggak usah ngebut-ngebut di jalan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Yulianto, JKP Angkatan 11 dari Kabupaten Tebu. Saya berasal dari instansi SMK Negeri 2 Tebu. Di sini saya akan melakukan praktek, yaitu pasca observasi bersama Bu Mirna Loyanti sebagai pengajar praktik dan Ibu Swati sebagai guru yang saya observasi. Oke, baik, izin Bu ya. Ya, silakan. Baik, Bu Swati, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, di sini kan kita sudah melakukan observasi di kelas itu ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya percakapan pasca observasi. Nah, yang mau saya tanyakan yaitu terkait pasca observasi. Yang pertama yaitu refleksi kegiatan, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi atau melakukan mengajar. Saya ada di dalam kelas tersebut. Maksudnya observasi pas saat pembelajaran Saat ya? belajar kemarin. Nah, awalnya itu saya merasa grogi ya Pak. Grogi tentunya. Karena apa? Biasanya kan saya ngajar yang di kelas itu hanya ada saya dan peserta didik. Nah ini ada tim yang menilai, yang melihat. Jadi itu saya grogi Pak. Namun ada namunnya Pak, ada tetapinya Pak. Di sisi lain itu saya merasa senang. Senangnya? Merasa senang bisa melihat kekurangan
sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu mengenai apa kekurangan dan kelebihan ibu saat KPM tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak ya, di situ saya senang bisa melihat kekurangan dan kelebihan saya Pak. Nah, kekurangan saya itu mungkin strateginya yang kurang pas, medianya atau apa. Jadi saya tahu untuk kedepannya saya akan lebih menerapkannya lagi. Gimana caranya supaya dapat mengajak siswa itu lebih senang menanti kehadiran saya iya Pak dalam pelajaran. Luar biasa sekali Bu. Di lain sisi berarti itu kan ada yang namanya rencana tindak lanjut Bu ya. Iya. Nah, rencana tindak lanjut yang mau Ibu apa Pak? Nah, rencana tindak lanjut saya dalam pembelajaran ini kan kemarin dalam pembelajaran itu kan ada kelebihan dan kekurangan itu Pak Iya, ya. betul. Yang kekurangan saya itu Pak, saya akan menambahkan di pertemuan berikutnya, di setiap pertemuan berikutnya supaya siswa itu lebih dapat aktif lagi dan merindukan kehadiran saya Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, strateginya saya ubah atau media pembelajarannya saya ubah ke yang lebih baik lagi. Baik kan dirubah menjadi yang lebih baik lagi seperti misalnya yang Ibu sampaikan waktu sebelumnya itu ya, ada saat observasi atau saat presentasi siswa itu kita sebagai guru harus bisa memberikan motivasi ya, seperti setelah presentasi itu dikasih apa kemarin Bu namanya? Kasih persepsi. Terus Apresiasi Pak. apresiasi ya, ya seperti apa kasih WOW kemarin ya. Iya, kebetulan saya sampai dijuluki di sekolah ini ibu WOW Bu, karena sering memberikan apresiasi yang kasih WOW seperti itu. Itu juga sangat bantu dan meningkatkan keaktifan siswa juga Iya, Bu ya, Pak. lebih semangat ya. Iya. Yang sebelumnya masih pasif, diam, jadi udah mulai ada perubahan ya. Iya, Yang mulai perubahan menjadi bagaimana anak itu bisa merindukan kita di kelas itu. sosok kita tuh dirindukan oleh murid ya. Iya Pak. Kalau kita belum datang ya itu mungkin wah belum datang kenapa gitu mungkin ya. Oke, sip. Baik, terima kasih Bu Suswati atas waktunya dan juga Bu Mirna. Mungkin cukup sekian percakapan pasca observasi yang bisa saya lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit Pak Agus, saya memberikan umpan balik ya ataupun ini. Terima kasih Pak Agus sudah melaksanakan pasca observasi dan juga Bu Susi. Sehat ya Bu ya? Tadi juga sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya alhamdulillah. Dari percakapan tadi boleh saya berikan sedikit umpan balik ataupun mungkin rangkuman ya Bu ya. Kemarin sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian setelah itu percakapan ya, pra-observasi, kemudian melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan di observasi, sekarang melakukan pasca observasi. Nah tentunya kita sekarang melihat indikator keberhasilan dari area pengembangan ya Pak ya, indikatornya. Kalau saya lihat sudah dicapai ya Bu ya, sudah berhasil ya Bu ya. Tadi ada yang Ibu merasa senang, puas, dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan siswa, tentunya sesuai dengan materi ataupun strategi model pembelajaran yang Ibu laksanakan. Kemudian mungkin sebagai masukan aja untuk tindak lanjut, karena Ibu sudah merasa berhasil ya walaupun ada kekurangan atau kelebihan, sebagai tindak lanjutnya. Jika Ibu merasa berhasil, bagus juga ya berhasil ya, ada peningkatan ya Bu ya. Mungkin bisa dengan tindak lanjut berbagi atau dengan rekan yang lain, atau mungkin selanjutnya Ibu mengikuti lagi kompetensi yang untuk meningkatkan kompetensi Ibu sehingga untuk menutupi kekurangan tadi, meningkatkan bagaimana strategi yang lebih baik lagi, model pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Akan tetapi keseluruhannya percakapan observasi saya lihat sudah baik ya Pak ya, dengan pertanyaan terbuka dari Pak Agus, Ibu bisa menjawab dengan lugas ya Bu ya, tegas, nyaman ya Bu ya, dengan tidak ada terpaksa. Alhamdulillah, terima kasih. Tentunya ini semua bermanfaat untuk kita dan juga muaranya untuk peserta didik ya Bu ya.
memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Betul seperti yang disampaikan tadi, jika pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik, tentu mereka akan merindukan kehadiran ibu dan kita semua. Baik, terima kasih Pak Agus. Demikian berbagi dari saya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.